회심! Welcome back to Chop Tatsu. Di video kali ini kami akan melanjutkan alur cerita dari Kamen Rider Zetsu di episode ketiga. Di episode sebelumnya diceritakan Baku yang diminta menyusup ke mimpi buruk Pak Fujimi untuk menghentikan Nightmare Bomb. Namun dalam penyelidikannya Baku menemukan fakta bahwa ternyata yang melakukan teror bom di mimpi buruk Pak Fujimi ternyata adalah pemilik mimpi itu sendiri yang tak lain yaitu Pak Fujimi. Untuk itu Baku harus menyelidiki apa alasan Pak Fujimi sebenarnya melakukan hal tersebut. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. 회심! 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 회심이다! 회심! 가이 회심! 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 Di pertarungan sebelumnya, Kamen Rider Zetsu akhirnya mengerti akan situasi yang ia hadapi. Meski begitu, ia juga yakin bahwa Pak Fujimi pasti punya alasan sendiri mengapa menginginkan hal demikian. Setelah sebelumnya Nightmare itu berhasil membuka satu dari 3 pintu hati Pak Fujimi yang tersembunyi, akhirnya ia menghindari pertarungannya dengan Zetsu untuk meledakkan gedung dan membuka pintu hati kedua lalu menghilang. Dan karena kehilangan jejak monster, Baku akhirnya terbangun dari tidurnya dan mendapati capsule baru yang belum ia gunakan sebelumnya di atas selimut bersamaan dengan munculnya Minami di kamarnya yang sempat terkejut oleh teriakan kakaknya. Tak diduga ledakan yang dibuat oleh Nightmare sebelumnya ternyata juga berdampak di kehidupan nyata seperti tragedi ledakan mobil polisi sebelumnya. Baku yang menyadari hal tersebut lantas memutuskan pergi ke ruangan rahasia Zetsu untuk menanyakannya pada Zero. Dan sesampainya di sana Zero memberitahukan bahwa itu adalah salah satu bahayanya Nightmare. Karena mereka dapat membuat semua hal yang terjadi dalam mimpi buruk menjadi kenyataan. Maka dari itu Zero menegaskan bahwa Baku harus segera kembali ke dunia mimpi Pak Fujimi untuk menghentikan Nightmare di sana dengan cara mencari pintu hati yang tersembunyi di mimpi itu. Di mana di balik pintu itu tersimpan alam bawah sadar pemilik mimpi. Dan jika Nightmare berhasil membuka semuanya, maka si pemilik mimpi tak akan bisa terbangun dari mimpi buruknya. Karena tak punya banyak waktu lagi, Baku akhirnya memutuskan untuk menemui Fujimi terlebih dahulu di kantornya. Sementara itu di sisi berbeda, Pak Fujimi dipanggil oleh kepala polisi untuk diberitahu bahwa mereka akhirnya memutuskan untuk membubarkan divisi yang kini sedang ditangani oleh Pak Fujimi, yaitu divisi kasus aneh. Hal itu sontak menyulut emosi Pak Fujimi karena tak terima. Namun kepala polisi beralasan bahwa sejak awal dibentuk ia sudah ragu dengan divisi tersebut. Karena ia merasa divisi itu hanya akan membuang anggaran saja. Meski Fujimi berusaha meyakinkannya dengan menjelaskan hal yang sedang ia selidiki terkait Nightmare, namun kepala polisi itu tetap tak percaya dan menganggap itu semua hanyalah khayalan dan mimpi belaka. Dengan berat hati akhirnya Fujimi menerima keputusan itu. Namun di sisi lain ia masih tak terima dan cukup frustasi. Sementara sesampainya Baku di kantor polisi, sayangnya ia diberitahu bahwa divisi yang sedang ia cari baru saja dibubarkan. Bahkan ia tak diizinkan meminta nomor pribadi Pak Fujimi karena pihak kepolisian melindungi data setiap karyawannya. Karena tak punya cara lain, Baku akhirnya memutuskan kembali tidur untuk menemuinya di alam mimpi saja. Sesampainya di dunia mimpi, Baku langsung menemui Pak Fujimi dan menanyakan letak pintu hatinya. Namun sayangnya Fujimi tak mengerti dengan apa yang ia maksudkan. Hingga akhirnya ia menjebloskan Baku masuk ke dalam sel karena di mimpi itu Baku masih seorang buronan. Ketika di dalam sel, Nemu memberitahukan Baku bahwa divisi kasus aneh sedang mencari pelaku bom yang sebenarnya. Maka dari itu ia meminta Baku tak mengganggu Pak Fujimi untuk sementara waktu. Mendengar hal itu tentu membuat Baku terkejut, karena ternyata divisi kasus aneh di sana ternyata belum dibubarkan seperti yang terjadi di dunia nyata. Dari sana Baku sadar bahwa ternyata pintu hati memang benar adanya. Dengan begitu akhirnya ia membujuk Nemu untuk mengeluarkannya dari sana agar ia bisa membantu Pak Fujimi. Dan karena kebaikannya akhirnya Nemu membebaskan Baku dari sana. Dengan mengubah sedikit penampilannya, Baku pun berhasil menyusup masuk ke kendaraan Pak Fujimi. Dan di sana akhirnya ia menemukan satu pintu hati yang masih tertutup. Lalu ketika ia mengintip untuk melihat apa yang ada di dalamnya, Baku pun cukup terkejut dan bergegas menemui Pak Fujimi. Namun di depan kantor polisi ternyata Fujimi telah kehilangan kesadaran dan berniat untuk menghancurkan seluruh kantor kepolisian. Ketika Baku mencoba mencari Nightmare untuk menghentikannya, sayangnya monster itu telah berhasil menghancurkan kantor polisi yang lagi-lagi berdampak ke dunia nyata.
Dengan begitu pintu terakhir yang ada di dalam hati Pak Fujimi pun terbuka. Dengan terbukanya pintu terakhir, Pak Fujimi pun akhirnya ditelan oleh Nightmare itu sepenuhnya dan membuat dirinya yang ada di dunia nyata menyatu dengan monster itu. Setelah mencapai bentuk sempurnanya, monster itu pun menyebarkan energi kegelapannya ke seluruh kota dan membuat semua orang kebingungan. Dengan kekuatan itu juga Nox berniat membuat seluruh dunia menyatu dengan mimpi buruk dari Nightmare dan membuat semua orang di kota merasakan mimpi buruk. Sementara di saat yang sama Baku akhirnya terbangun. Akan tetapi anehnya ia yang awalnya berada di kamar terbangun di tengah jalan. Tak lama berselang Zero muncul dan meminta Baku segera menghentikan Nightmare. Karena jika tidak maka dunia itu akan segera musnah. Tanpa pikir panjang Baku pun mendatangi kantor polisi yang meledak sebelumnya untuk mencari Pak Fujimi. Namun sayangnya di sana ternyata ia mendapati Fujimi telah menyatu dengan monster itu. Di sana monster itu juga mengungkapkan bahwa mimpi buruk itu berasal dari kekecewaan Fujimi sendiri terhadap lembaga kepolisian yang menyepelekan tugas dan tanggung jawab yang telah ia lakukan. Maka dari itu ia merasa Baku tak akan mampu mengubah mimpi buruk itu. Namun menurut Baku, Fujimi sebenarnya tidak menginginkan mimpi tersebut, sebab ia menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan penuh rasa tanggung jawab. Maka dari itu Baku merasa mimpi buruk harusnya tak memperburuk situasi hati polisi itu. Namun di sana monster itu berusaha menyadarkannya bahwa itu bukan lagi dunia mimpi melainkan dunia nyata. Terlebih lagi ia berniat untuk meledakkan diri bersama sang pemilik mimpi yang tak lain yaitu Pak Fujimi agar mimpi buruk itu segera berakhir. Mendengar hal itu tentu membuat Baku murka dan lantas Henshin untuk menghadapi monster di hadapannya. Dengan wujud ridernya Baku berhasil memojokkan monster itu. Henshin! Dan ketika menggantikan Soknya, Zetsu mendapatkan kekuatan yang mampu membuat tubuhnya elastis dan bisa memanjang bahkan mengikuti keinginan penggunanya. Dan dengan mengerahkan serangan pamungkas, akhirnya monster itu bisa dikalahkan dan energi kegelapan mimpi buruk akhirnya menghilang dari tubuh Pak Fujimi. Dan ketika Fujimi tersadar, ia cukup terkejut mendapati lingkungan di sekitarnya sudah porak-poranda yang bahkan ia tak menyadari apa penyebabnya. Dan episode 3 pun selesai. Demikianlah alur cerita Kamen Rider Zetsu kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.